Penderitaan, masalah penderitaan. Inilah yang kita akan pelajari di bagian tambahan. Ya, di bagian tambahan kita melihat bagaimana ini merupakan sesuatu hal yang ujung-ujungnya ditujukan kembali kepada Allah. Allah yang dipersalahkan. Ya. Kita sudah pernah baca kutipan daripada Epicurus ini ya. Yang seakan-akan mempersalahkan Allah ya. Apakah Tuhan berkehendak mencegah kejahatan tetapi dia tidak mampu mencegah kejahatan? Kalau begitu, dia itu tidak maha kuasa. Jawabannya ya. Pertanyaan lagi, apakah dia mampu? Apakah Allah itu mampu tetapi tidak mau? Kalau begitu dia jahat dong. Masa dia mampu tapi tidak melakukan? Dia jahat ya. Apakah dia mampu dan dia mau mencegah mengatur kejahatan? Nah, kalau itu terjadi dia mampu dan mau. Kalau begitu dari mana kedatangnya itu kejahatan? Itu pertanyaannya. Berikutnya, apakah dia tidak mampu dan tidak mau? Kalau dia tidak mampu dan tidak mau mengalahkan kejahatan, kalau begitu kenapa dia disebut sebagai Tuhan? Disebut sebagai Allah. Itulah pertanyaan yang Epicurus tanyakan, dan kemudian kutipan ini diambil oleh para ateis untuk menyatakan bahwa memang ini Allah itu kalaupun dia ada, dia itu Allah yang nggak benar. Ya. Segala blaming, segala kutukan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Allah. Allah yang dipersalahkan. Allah yang dipersalahkan. Salah seorang yang merupakan juga bapak para ateis, David Hume, ini yang dia katakan. Jika Anda tinggal di rumah di mana jendela, di mana pintu, di mana api, lorong tangga, dan seluruh pengaturan daripada bangunan rumah tersebut membuat bising, membuat keributan, sumber kebisingan, membuat Anda kebingungan di dalam rumah tersebut, membuat Anda kelelahan karena semua pintunya nggak teratur, tidak teratur, dan lain sebagainya, tangganya nggak betul, pengaturan rumah itu nggak betul, membuat Anda bingung, ribut, kelelahan, kegelapan, dan memiliki ekstrim panas dan dingin, maka apa yang terjadi? Maka dikatakan apa? You would have no hesitation in blaming the architect. Maka Anda tidak akan ragu-ragu menyalahkan arsiteknya. Jadi kalau kita menghadapi satu kehidupan, di mana kehidupan kita itu penuh dengan ketidakaturan, kacau balau kehidupan kita, ya, maka kita akan mempertanyakan, sumber kehidupan kita itu salah ini dalam membuat kehidupan saya. Ya. Salah, Allah kita itu yang sumber kehidupan saya itu yang membentuk kehidupan. Kalau kita percaya kepada Allah dengan kata lain menurut David Hume, maka Allah itu adalah Allah yang salah. Itulah sebabnya Allah yang selalu dipersalahkan oleh umat manusia pada saat ini, pada saat kita menghadapi the problem of evil, masalah kejahatan yang terjadi. Kenapa ini ada penembakan di sini, ada ini pesawat jatuh, ada kebakaran di sini. Wah, itu Allah tuh. Itu tindakan Allah yang menyebabkan kita mengalami kekacauan dalam dunia ini. Dan dalam Alkitab seperti tadi kita sudah baca ya, orang-orang bertanya, Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Kita sudah sendiri juga baca tentang Ayub ya, Ayub yang tidak tahu apa yang terjadi. Dalam Ayub 13 ayat 24 dia katakan, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Kita sudah pernah bahas ini ya. Kata Ayub, nama Ayub itu Oyeb, itu adalah Ayub dan Oyeb itu musuh. Jadi dia akan bilang, Tuhan ini Ayub bukan Oyeb, bukan musuh ya. Itu kita lihat waktu lalu. Sehingga dari dia merasa bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai musuhnya, dimusuhi dia oleh Allah. Sampai ini dia katakan dalam Ayub 30 ayat 21. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Dia merasakan bahwa penderitaan yang dialami itu karena kekejaman Allah yang memusuhi dia. Habakuk 1 ayat 2 dan 3 katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi kau tidak tolong. Kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk melihat masalah evil, the problem of evil, masalah kejahatan. Dan dari waktu ke waktu manusia mencoba untuk membahas tentang kenapa ada kejahatan. Kenapa ada kejahatan? Seorang murid dari para murid Yesus yang belum menjadi murid-murid itu ya artinya yang disebut dengan Bapak Gereja mula-mula dari yang bernama Agustinus ya di tahun 354 ya.
sampai yang hidupnya tahun 354 sampai 430, dia katakan bahwa kejahatan itu dicoba untuk memberikan apa ya, definisi ataupun penjelasan tentang kejahatan, the problem of evil ya. Itu dikatakan kejahatan itu karena ketiadaan kebaikan, karena tidak adanya kebaikan. Artinya begini, Agustinus berpendapat bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang diciptakan. Karena ada yang katakan, ini siapa yang ciptakan ini? Kejahatan ini siapa yang ciptakan? Oh, nggak ada yang ciptakan. Itu hanya terjadi karena ketiadaan kebaikan. Jadi pada saat kebaikan itu seperti matahari, pada saat matahari ditutup, maka yang terjadi adalah kegelapan. Ya. Kegelapan itu terjadi karena sinar matahari yang tertutup. Matahari itu sendiri tidak bisa menjadi gelap. Ya. Matahari tidak bisa menjadi gelap. Jadi kejahatan itu adalah ketiadaan kebaikan. Seperti kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya. Dan menurut Agustinus, Allah mengizinkan kejahatan karena adanya, jadi Allah itu terang, seperti saya sudah singgung. Tapi karena Allah izinkan, karena apa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa, adanya kebebasan memilih, sehingga manusia itu dapat bersembunyi dari sinar matahari terang Allah. Manusia itu dapat pergi ke goa yang gelap, dengan kata lain, sehingga kenapa? Karena dalam goa tersebut cahaya terang matahari Allah itu dapat tertutup. Jadi kejahatan itu diizinkan oleh Allah karena adanya kehendak bebas manusia. Tetapi Allah tetap berdaulat untuk mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Jadi nanti kita akan lihat nih, bagaimana ini argumen yang sering kali ditamakan, yaitu kejahatan itu karena adanya kehendak bebas manusia. Seperti kalau kita lihat juga dalam Alkitab seperti begitu ya. Pada mulanya Allah baik semuanya, tapi Adam dan Hawa memilih untuk tidak menurut ya. Adanya kehendak bebas manusia. Nah, argumen yang dibuat oleh Agustinus itu dikembangkan terus oleh Thomas Aquinas ya, teolog Middle Ages theologian ya, teolog abad pertengahan. Dikatakan bahwa kejahatan itu adalah konsekuensi daripada kehendak bebas manusia. Itu adalah perluasan gagasan daripada Agustinus. Dan kemudian Thomas Aquinas menegaskan bahwa jika manusia memiliki kehendak bebas, the free will, kebebasan saya untuk buat, Allah tidak bisa paksakan ya, saya untuk memilih ya, maka kemungkinan adanya kejahatan juga harus ada. Tetapi hal ini tidak berarti Allah bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Bukan Allah yang bertanggung jawab. C.S. Lewis, penulis penulis Kristen ya, abad modern dengan lain ya, tahun 1898 dan sampai 1963, dia katakan bahwa kejahatan itu adalah bukti keberadaan Allah ya. Kita tahu tentang kalau kita melihat satu kejahatan dan kita merasa marah, kita merasa sedih terhadap kejahatan, berarti kita mengakui ada yang lebih baik daripada kejahatan tersebut. Itu berarti itu merupakan satu bukti keberadaan daripada Allah itu sendiri. Adanya standar moral tertinggi, adanya Allah yang menjadi dasar kita untuk menilai sesuatu itu baik atau jahat. Ya. Kalau kita tidak mengetahui mana yang baik atau jahat, maka kita tidak mengetahui ada yang baik, ada yang jahat ya. Tapi kenapa kita tahu, kenapa itu anak itu kalau dia anak itu kita tembak misalnya, itu nggak betul, itu nggak boleh. Itu kenapa? Karena kita tahu itu seharusnya tidak dilakukan. Itu berarti kita mengetahui ada yang lebih baik daripada yang seharusnya kita tidak buat. Itulah sebabnya ada standar moral tertinggi. Adanya Allah dan itu menjadi satu bukti keberadaan Allah. Jadi kejahatan itu fungsinya untuk salah satu fungsi adalah membuktikan keberadaan Allah. Membuktikan keberadaan Allah. Dan juga C.S. Lewis tekankan bahwa dengan kehendak bebas, manusia harus memiliki pilihan. Dengan adanya kebebasan, maka kita harus dapat memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Intinya, kejahatan itu menurut banyak argumentasi ini, kejahatan itu adalah konsekuensi hasil dari penyalahgunaan kehendak bebas atau free will. Ya. Allah memberikan kehendak bebas dengan alasan yang baik. Alasannya apa? Kasih itu tidak boleh dipaksa. Allah harus memberikan kebebasan memilih kepada saudara dan saya supaya kita dapat memilih dia dengan apa? Dengan keputusan yang apa? Yang bebas, yang dapat kita buat. Kalau dia paksakan kita untuk mengasihi dia, maka dia bukan Allah yang kasih adanya. Jadi itulah sebabnya Allah memberikan kehendak bebas dengan alasan yang baik. Kita akan pelajari juga nanti pada Rabu tentang kehendak bebas ini ya. Tragisnya, manusia telah menyalahkan kehendak bebas yang menghasilkan kejahatan. Tapi itu betul. Kita sudah lihat dari Adam dan Hawa,
Kehendak bebas itu telah dipraktekkan oleh Adam dan Hawa, dan akibatnya memang kita tanggung saat ini. Tetapi lebih daripada sekedar kehendak bebas, lebih daripada hanya kehendak bebas, kita harus melihat bahwa ada yang lebih. Ada yang lebih. Misalnya begini, masalah hanya kalau segala suatu masalah kejahatan ini hanya karena kehendak bebas kita, masalahnya sebenarnya Allah dapat menghindarkan kita dari kejahatan tanpa melanggar kehendak bebas kita. Misalnya dengan peringatan-peringatan yang tepat, dengan warning-warning yang tepat, sehingga kita dapat terhindar dari bencana seperti kecelakaan apa? Kecelakaan pesawat misalnya. Anda bilang Allah misalnya bisa saja ya tanpa harus kita sedang mau ke airport, mau naik pesawat, lalu tiba-tiba Allah tulis aja misalnya ya, kalau Allah mau ya, Allah tulis di situ, hati-hati nih pesawatnya mau jatuh. Ya kita kan mesti tetap dapat memilih, mau naik terus pesawat atau mau balik ke rumah kita. Jadi kalau ada warning daripada Allah. Jadi walaupun Allah cuma buat apa? Allah tidak paksakan kehendak bebas kita kan, tapi Allah hanya dapat memberikan warning, peringatan-peringatan. Itu bisa mencegah terjadinya apa? Pesawat yang jatuh. Dan Allah tidak bisa juga apa? Buat warning tersebut. Jadi artinya ada yang lebih daripada hanya sekedar kehendak bebas kita. Ada yang lebih. Nah, apa itu yang lebih? Apa yang lebih daripada kehendak bebas kita? Ya, Allah, kalau kita lihat, hanya memberikan yang terbaik. Allah hanya memberikan yang terbaik. Ya, kita tahu Kejadian 1:3-4, jadilah terang, Allah melihat terang itu baik. Lalu kita lihat segala yang Allah jadikan itu sangat apa? Sangat baik. Tapi apa yang terjadi kemudian? Apakah dosa itu terjadi karena tiba-tiba manusia memilih untuk tidak mau mengikuti yang baik, atau ada yang lebih telah terjadi sebelumnya? Kita lihat ada yang lebih daripada kehendak bebas, karena kemudian kita lihat bagaimana setan mengacaukan hal yang terbaik yang Allah berikan. Ya, setan yang mulai, ya, setan yang memulaikan. Misalnya sebelum Adam dan Hawa memilih, apa yang terjadi sebelumnya? Setan datang untuk membujuk. Setan datang dengan menipu Adam dan Hawa, memutarbalikkan perkataan Allah. Ya, memutarbalikkan perkataan Allah. Sebelum manusia mempraktekkan kehendak bebasnya, setan terlebih dahulu datang untuk mengacau balaukan kehendak bebas manusia tersebut. Jadi setan mengacaukan hal yang terbaik yang Allah berikan. Dan kita juga dapat lihat ini dari perumpamaan yang Yesus buat. Perumpamaan yang Yesus buat dalam Matius 13 ayat 24 ayat 25 tentang penabur ya. Di satu ladang penabur taburkan ya. Ya, apa yang terjadi kemudian? Mari kita lihat ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang, bukannya benih gandum. Sekarang musuhnya itu menaburkan benih yang tidak baik, yaitu benih lalang di antara gandum itu. Lalu apa? Lalu pergi. Siapa ini? Kita lihat bagaimana ini adalah setan, perbuatan setan. Karena dalam perumpamaan itu sendiri ya, setan yang mengacaukan hal terbaik Allah berikan. Misalnya dalam Matius 13 ayat 37, lanjutan daripada perumpamaan tersebut ya. Ia menjawab, katanya apa? Orang yang menaburkan benih baik, yang baik itu adalah anak manusia. Tapi apa yang benih lalang itu siapa yang taburkan? Nah, musuh yang menaburkan benih lalang menurut Matius 13 ayat 39 ialah iblis ya. Iblis, dialah yang apa? Dialah yang menaburkan benih lalang tersebut. Iblis yang menjadi apa? Menjadi biang keladi daripada segala kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia taburkan? Dia menaburkan fitnahan demi fitnahan terhadap karakter Allah. Metode setan dalam menaburkan benih lalang adalah dia memfitnah karakter Allah. Ya. Dari kita lihat, kita sudah pernah bahas ini tapi kita coba lihat kembali dalam Yeskiel 28 ayat 16-18. Yeskiel 28 ayat 16-18 dikatakan, dengan dagangmu yang besar, oke, dagangan, trade, ya, trading seperti orang bisnis ya. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Ini Yeskiel 28 itu berbicara tentang apa? Tentang yang aplikasi daripada apa yang dikatakan sini adalah merujuk kepada iblis. Ya. Iblis dengan dagangnya dengan penuh kekerasan engkau berbuat dosa. Ayat 18. Dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar
kekudusan tempat kudusmu. Itu bicara tentang iblis dalam kerajaan pada saat dia jatuh dalam dosa di surga ya. Dengan kata lain, dia memiliki kehendak memilih, tapi dia apa? Sekarang memilih, dia sumber utamanya ya. Karena ketinggian hatinya ingin menyamai, kita sudah pernah pelajari hal ini. Menyamai yang maha tinggi ya. Dan dia memiliki apa? Apa yang dia gunakan? Dagangan. Apa artinya dagangan? Nah kita lihat ya. Dagang atau trade di sini adalah dari kata rekulah. Kata bahasa Ibraninya rekula, dari akal katanya itu rakil. Rakil. Apa artinya rakil? Fitnah. Ya. Jadi dengan kata lain, Yeskiel 28 ayat 16 dikatakan, dengan fitnahmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Artinya itu dia. Fitnah. Jadi artinya fitnah itu yang dibuat setan adalah dia memiliki omongan-omongan yang dia jual. Setan menjual omongan, setan menjual apa? Mengadvertensikan kesalahan, mengadvertensikan dosa di surga. Dengan kata lain, dia memiliki modal dusta. Modus, orang Indonesia bilang ya. Modal setan itu dusta. Dia memfitnah karakter Allah. Jadi dia memfitnah. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan apa? Iblislah pembunuh manusia. Kita sudah sering baca ayat ini. Iblislah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, bukan karena Allah. Ya. Dia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tapi dalam dustanya dia buat apa? Allah yang jadi kena apa yang dipersalahkan ya. Wahyu 12 ayat 9 katakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Menyesatkan seluruh dunia, bukan hanya satu dunia ya, seluruh dunia, bukan hanya dunia kita, tapi dalam alam semesta ini begitu banyak dunia-dunia lain. Dia coba untuk menyesatkan, tapi apa dia mencoba menyesatkan seluruh dunia, tapi kemudian dia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi ya, dan bersama-sama dengan malaikatnya, dan dia diterima oleh Adam dan Hawa pada mulanya. Dan itulah sebabnya dia menjadi apa? Pemilik dunia kita yang jatuh dalam dosa sampai kemudian bumi kita ini ditebus oleh Yesus Kristus. Tapi itulah ya, modal setan itu dusta. Dia selalu ingin supaya kita mempersalahkan Allah dalam segala sesuatu. Bagaimana caranya? Dia memfitnah karakter Allah. Allah itu kejam. Allah itu memaksakan kehendaknya. Coba lihat itu, dia tidak ada kasih dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Mari kita lihat ilustrasi ini. Ya, mari kita lihat ini. Taruhlah ada seorang gubernur di Amerika Serikat. Gubernur itu memiliki kuasa yang mungkin karena negara-negara bagian itu cukup besar kuasa daripada gubernur. Dia dapat masukkan orang ke dalam penjara, dia dapat membebaskan orang dari dalam penjara, orang yang dihukum mati sekalipun dia dapat apa? Dia dapat bebaskan. Itulah suatu gubernur, kuasa gubernur di Amerika Serikat. Tapi coba kita bayangkan, ada seorang gubernur ya. Dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan tuduhan yang begitu hebat. Banyak sekali dia telah korupsi. Dan yang lebih daripada tuduhan-tuduhan yang dia terima adalah bahwa dia itu adalah seorang yang pensinah. Dia bersinah. Dia memiliki wanita-wanita piaraan lain. Sesungguhnya gubernur ini tidak bersalah. Tapi lawan-lawan politik yang menuduh dia. Dia itu orangnya korupsi. Dia itu memiliki wanita-wanita idaman lain. Atau wanita simpanan lain. Dan lain sebagainya. Dan akibat daripada tuduhan tersebut yang muncul di surat-surat kabar, orang-orang di negara bagian tersebut mulai, bener nggak nih ya? Bener nggak nih tuduhan ini? Bukankah kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api dan lain sebagainya? Jadi mereka mulai apa? Mulai ragu-ragu kan orang-orang. Ya gimana nih tuduhannya ini? Betul atau tidak? Nah, sesungguhnya gubernur ini tidak bersalah. Tidak ada kejahatan, tidak ada korupsi, dia tidak memiliki wanita di idaman lain. Dia hanya dituduh dengan tuduhan dusta. Nah, sekarang apa yang dia akan buat? Dia kemudian dapati, ini ada satu lawan politiknya yang menyebarkan dusta tersebut. Nah, gubernur tersebut memiliki power untuk memasukkan pendusta tersebut ke dalam penjara. Memasukkan pendusta tersebut ke dalam penjara. Ya. Apa akibatnya kalau itu dia buat? Ya, kalau dia masukkan musuhnya itu dalam penjara, dia panis, dia hukum musuhnya tersebut. Bukan hanya apa yang orang-orang di negara bagian itu akan bilang. Terlebih daripada itu, istrinya juga bertanya, kenapa kamu masukkan dia? Kalau kamu tidak bersalah, kenapa kamu masukkan dia ke dalam penjara? Orang yang menyebarkan pernyataan seperti itu. Kenapa kamu harus buat itu? Jadi
posisi gubernur ini jadi gimana ya? Dia bukan hanya dia sayang sekali istrinya ya. Dan dia tidak mau sampai istrinya memiliki satu apa? Memiliki satu keraguan-raguan tentang apa? Tentang dirinya. Kalau dia bersikap keras, masukkan semua orang yang berbohong dan lain sebagainya itu dimasukkan dalam penjara, maka bisa-bisa orang-orang yang masuk dalam penjara itu justru dapat apa? Dapat menjadi martir. Justru mereka dapat menyatakan, lihat itu, tuh gubernurnya itu kan takut dengan kita, makanya kita dimasukkan dalam penjara. Kita dipersalahkan dan lain sebagainya. Jadi inilah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya gubernur tersebut dapat menyatakan bahwa dia tidak bersalah? Ya, coba kita bayangkan saja, apa yang harusnya terjadi ya? Apakah dengan menaruh musuh-musuhnya itu ke dalam penjara, atau bukan musuh, orang yang memfitnah dia ke dalam penjara, maka itu akan menyelesaikan masalah mereka? Tidak, ya. Tidak. Justru masalah tersebut akan menjadi apa? Menjadi lebih apa? Lebih rumit. Apakah kemudian gubernur itu akan berkuar-kuar, enggak, saya nggak tukang bersinah kok, saya bukan koruptor, saya tidak bersinah. Dia ngomong aja bahwa dia tidak bersinah, berkorup atau bukan koruptor. Tidak akan ya. Yang terbaik yang dapat dia lakukan ya untuk menghadapi tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang salah tersebut ya, bukan dengan cara dia menggunakan kuasa yang dia miliki untuk memasukkan orang-orang tersebut ke dalam penjara, tetapi dengan demonstrasi, dengan pernyataan tindakannya yang sesungguhnya memang tidak korupsi. Dia dapat dia menunjukkan bahwa tidak ada uang yang saya salah gunakan. Semuanya itu, lihat ada audit, semuanya itu apa? Kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat di tempat bagian saya. Dengan dia menunjukkan bahwa dia tetap mencintai istrinya, dan istrinya tetap merasakan bahwa dia bukanlah seorang yang sudah memiliki wanita idaman lain. Tidak ada bukti dari teleponnya, tidak ada bukti dia keluar malam-malam dan lain sebagainya. Jadi pernyataan tindakan yang dia buat terhadap penduduk di negara bagian tersebut atau dengan istrinya, itulah yang menjadi satu bukti yang kuat. Bukan penggunaan kuasa atau penggunaan kata-kata saja yang dia buat. Itulah sebabnya Allah kita tidak langsung menggunakan. Ada yang katakan kalau tahu-tahu setan ini sebelum jatuhkan manusia, dia langsung dibunuh aja setan dalam apa? Itu bukan begitu caranya untuk menjawab. Kenapa? Karena pada saat setan menyatakan Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang jahat, begitu banyak dunia-dunia lain, malaikat-malaikat lain. Ada 1/3 malaikat itu ikut dengan setan, 2/3 malaikat itu tetap berada dalam kerajaan surga. Tapi gimana? Betul nggak nih ya kira-kira tuduhan setan ini terhadap Allah yang kejam, Allah yang tidak punya kasih dan lain sebagainya? Mari kita kembali ke pelajaran kita tentang ilalang, ya, penabur-penabur di padang. Dikatakan setan memfitnah karakter Allah. Matius 13 ayat 39 katakan musuh yang menaburkan benih lalang ialah apa? Ialah iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dengan benih lalang tersebut? Ini apa yang harus dilakukan? Itulah ditanyakan juga oleh para penabur ya. Dalam Matius 13 ayat 28. Setelah Tuhan katakan, seorang musuh yang menabur. Lalu jawablah apa? Seorang musuh, jadi jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba daripada Tuhan tersebut ya kepadanya. Jadi Tuhan, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Jadi itu kan kehendak, itu kan pertanyaan kita waktu setan di dalam kerajaan surga dan dia jatuh dan dia memfitnah karakter Allah. Kenapa dia tidak langsung dibunuh? Kenapa 1/3 malaikat surga tidak langsung dibunuh? Itu justru lebih rusak, saudara. Ya kita lihat. Ini pertanyaannya kan. Apakah kami harus cabut lalang itu? Hal ini mirip dengan pertanyaan lain yang sering ditanyakan orang dewasa ini. Mengapa Tuhan tidak langsung mencabut kejahatan saat itu terjadi? Baik itu di surga, ataupun Adam dan Hawa udah dibunuh aja lah. Udah ganti lagi dengan Adam Hawa yang 2.0, ya, Adam dan Hawa yang baru. Kenapa Tuhan gak buat begitu? Maka itu justru membuktikan tuduhan setan terhadap Allah. Tetapi dalam Matius 13 ayat 29-30. Tetapi Tuhan tersebut berkata, jangan cabut itu lalang, jangan. Sebab mungkin pada saat kamu cabut lalang tersebut, gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ada waktunya.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mencabut lalang sebelum waktunya. Mencabut lalang sebelum waktunya akan mengakibatkan banyak gandum lain ikut tercabut. Kerusakan tambahan yang jauh lebih besar. Kerusakan tambahan yang sangat besar. Ya. Jangan cabut ya. Jangan cabut. Jadi demikian. Kenapa setan tidak langsung mati? Supaya demonstrasi kasih Allah itu terlihat. Dan kapan demonstrasi kasih Allah itu terlihat? Pada saat Yesus mati di kayu salib. Disitulah seluruh dunia melihat, waduh, Allah telah mendemonstrasikan kasihnya yang begitu hebat. Ya. Tuduhan-tuduhan setan dinyatakan salah. Ya. Yesaya 53:5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Jadi waktunya yang menentukan demonstrasi. Dan pada saat Yesus datang bukan hanya terlebih dia di kayu salib ya. Tetapi dari kehidupan Yesus kita dapat mengenal siapa Allah kita. Kita dapat mengenal Bapa kita. Yesus katakan kamu belum melihat Bapa. Tapi apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku buat. Kamu sudah melihat Bapa. Dan apa yang manusia dapat lihat dalam Yohanes 10:10. Pencuri si setan itu. Si setan datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Itulah tujuan kedatangan Yesus, supaya dunia dapat melihat bahwa fitnah demi fitnah daripada setan tentang Allah yang kejam, Allah yang jahat, Allah yang sumber kejahatan dan lain sebagainya itu dijawab dengan demonstrasi kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Ya Tuhan, oke lah demonstrasinya sudah kelihatan di Yesus. Tapi bagaimana dengan keadaan kita? Mari kita lihat apa yang ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Allah ingin memberikan satu kekuatan kepada saudara dan saya. Bahwa penderitaan ringan yang sekarang, bahasa Inggrisnya itu katakan light, ringan, and momentary troubles. Yang hanya sementara. Ya. Coba, kenapa itu ringan? Karena dalam penderitaan kita, kalau kita umat Tuhan, dalam penderitaan kita, walaupun anak kita harus apa? Kehilangan anak yang kita kasih, kehilangan suami yang kita kasih. Tapi kita dapat dikuatkan dengan apa? Dengan kekuatan penghiburan dari surga. Tuhan memberikan firman-Nya bahwa kita tidak akan terpisah selama-lamanya dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, kekasih kita. Saatnya akan tiba, kita bertemu kembali dengan mereka. Itu jadi ringan. Ada firman Tuhan yang memberikan keringanan, saudara. Lalu apa lagi? Momentari, sementara. Kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi ini, kenapa? Berakhir, ya. Berakhir. Kita tidak akan selama-lamanya menderita. Dalam penderitaan kita diberikan kekuatan, tapi penderitaan kita tidak akan selama-lamanya. Wahyu tadi kita sebagai ayat inti kita, dia akan menghapus segala air mata dari kehidupan kita ya. Kehidupan yang lama akan segera berlalu. Seperti saya selalu katakan, apalah artinya 70 tahun, 80, 90 tahun kehidupan kita dalam dunia ini dibandingkan dengan kekekalan. Zaman kekekalan bersama dengan Tuhan. Waktu itu kita akan berkata, oh Tuhan, betul sekali. Kami sekarang mengalami kemuliaan. Dan penderitaan kami untuk kami dalam dunia itu, sekarang kami dapat katakan, itu sangat apa? Ringan dan hanya sementara. Kita akan terus membahas tentang masalah kejahatan, karena ini tidak simpel ya. Kita akan terus membahas sepanjang minggu ini. Tapi saya berdoa, saya bermohon, kiranya kita semua dapat melihat masalah kejahatan dan yang kita mungkin sedang alami saat ini. Biarlah kita melihatnya dalam konteks penderitaan ringan karena Tuhan yang dapat memberikan kekuatan. Dan sementara karena upah kita yang lebih besar dari segala-galanya yang menantikan kita, itu lebih besar daripada penderitaan kita yang sementara ini. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.